Sebuah keluarga yang berisi 4 orang sedang berusaha melarikan diri. Si ibu Melina membawa kedua anaknya dengan pesawat kecil. Lalu si ayah Alexi membuka jalan dengan mengangkat kotak besi hitam besar. Kekuatan Alexi memang luar biasa. Begitu pesawat siap terbang, polisi mengejar mereka. Si ibu terkena peluru polisi dan seketika tak dapat melakukan apa-apa. Si putri sulung yang duduk di belakang maju dan mengambil alih kendali pesawat ibunya. Ini adalah pelarian yang berat. Jangan lihat berapa umur si sulung. Dia sangat mahir dalam menerbangkan pesawat. Meskipun menghadapi kejaran dan tembakan polisi, si sulung tidak panik. Di bawah komando ibunya, dia mengemudi dengan baik. Akhirnya, mereka dapat lolos dari sana. Tak lama kemudian, pesawat mendarat dengan mulus di Kuba. Melihat ibu yang terluka, si bungsu mencoba menghibur ibunya dengan lembut. Kata itu yang sering ibu mereka katakan. Setelah itu, tiba-tiba kakak beradik itu terlibat perkelahian dengan tentara di sana. Karena mereka yang masih kecil akan dikirim ke Red Room yang terkenal, di mana agen mata-mata dilatih di sana. Si sulung sudah mengetahuinya, dia tahu kekejaman di Red Room. Mereka berdua sebenarnya bukan keluarga. Mereka dipertemukan dalam sebuah perjalanan di Ohio. Tapi si kakak sangat menyukai adiknya ini. Detik berikutnya, kedua saudara perempuan itu dibius oleh militer. Dikirim dengan pesawat ke Red Room, dan dipaksa menurut. Red Room didirikan selama Perang Dingin AS-Soviet. Seringkali anak gadis kecil dengan kualifikasi yang sangat baik dikirim ke sini. Setelah melewati pelatihan khusus, mereka menjadi Black Widow. Jadi julukan si sulung adalah Black Widow. Bukan Natasha nama aslinya. Itu adalah istilah umum untuk mata-mata yang dilatih oleh Red Room. Hanya saja Natasha mungkin sangat baik di sana. Natasha melakukan semuanya dengan sempurna. Si Black Widow yang keluar dari Red Room tidak akan mudah. Jadi ini juga yang menjadi alasan Natasha tidak nyaman di sana. Waktunya cepat berlalu, 21 tahun kemudian. Natasha melanggar perjanjian Sokovia, ada di film Captain America 3, yang menyebabkan Natasha menjadi buronan PBB. Dia harus memulai perjalanan melarikan diri dan menjadi buronan federal. Dia menemukan tempat terpencil di Norwegia untuk bersembunyi. Lokasi, Maroko. Adik perempuan Natasha juga telah dewasa. Saat itu sedang bertugas untuk melakukan misi rahasia. Cerita dimulai ketika sekotak ramuan diperebutkannya di jalan. Setelah berhasil melumpuhkan target, Natasha malah disemprot dengan ramuan merah itu tepat di wajahnya. Ternyata baru sadar Natasha baru saja membunuh temannya. Ramuan merah di dalam kotak itu berfungsi untuk menetralkan pengaruh cuci otak di Black Widow dan membuat agen kembali menjadi berpikir normal lagi. Sebelum meninggal, si pembuat serum meminta Natasha menjadi agen untuk menyelamatkan teman-temannya di Black Widow. Seketika itu juga, Natasha langsung menyayat pahanya dan mengeluarkan alat pelacak lokasi miliknya. Sekarang di luar kendali Red Room. Saat mendapatkan kembali kebebasannya, Natasha juga menjadi sasaran Red Room. Pemimpin Red Room, General Grey, menugaskan untuk mendapatkan ramuan merah yang dibawa Natasha. Mengirim Taskmaster untuk mengejar Natasha. Di sisi lain, Natasha menerima beberapa surat dan sebuah kota kecil dari Budapest. Ketika Natasha berkendara di malam hari, dia diserang oleh Taskmaster. Dia sangat ingat Taskmaster yang mengejarnya. Seorang pembunuh yang bisa menirukan gerakan bertarung orang lain. Mahir dalam karate Jepang, seni bela diri modern, ilmu pedang barat, seni bela diri tradisional Tiongkok, dan keterampilan bertarung lainnya. Bahkan kemampuan perisainya sama persis dengan kemampuan Kapten Amerika. Setelah pertarungan itu, Natasha mengetahui bahwa tujuan Taskmaster bukanlah untuk membunuh dirinya, tapi kotak kecil di dalam mobil Natasha. Jadi ketika bertarung dengan Taskmaster, Natasha mengganti serum itu dengan serum palsu. Meskipun Natasha terlempar jauh dari mobilnya, serum itu masih aman di tangannya. Baru kemudian Natasha menemukan ramuan itu sebenarnya diberikan kepadanya oleh Yelena. Setelah itu, untuk mencari tahu ramuan apa itu serta ingin bertemu adiknya, Natasha memutuskan untuk pergi ke Budapest untuk bertemu dengan adik perempuannya. Ketika Natasha datang dia malah diserang adiknya, mungkin karena mereka tidak saling bertemu selama 20 tahun. Mereka berdua berhasil keluar dari Red Room dengan keterampilan bertarung yang persis sama. Setelah berkelahi cukup lama, mereka akhirnya berhenti dan sadar. Yelena memberitahu Natasha bahwa itu adalah obat sintetis. Ramuan itu bisa menetralisir kendali pikiran dari Red Room. Natasha selalu berpikir bahwa Red Room telah menghilang. Dia berpikir untuk bergabung ke SHIELD hanya karena dia telah membunuh ketua Red Room. Natasha melihat rumah Drey sudah hancur berkeping-keping saat itu. Bahkan Putri Drey juga tewas. Apakah Natasha memang sudah tercuci otaknya? Namun ketika itu, Natasha dan adiknya ditemukan oleh Taskmaster.
Natasha juga menyadari bahwa pengaruh Red Room saat ini bahkan lebih kejam. Selama ada pasukan Black Widow yang terluka, mereka tidak dibutuhkan lagi. Dre akan membunuh mereka dengan kendali jarak jauh. Gadis-gadis Black Widow ini hanyalah alat murah untuk alat pembunuhan Dre. Pengejaran pasukan Red Room terhadap Natasha dan adiknya belum berakhir. Taskmaster dengan baju besinya mengejar mereka di jalanan. Saat itu dia dapat menghentikan mobil Natasha dengan kemampuan menembak mata elangnya. Mobil yang oleng langsung terperosok ke stasiun kereta, itu membuat Yelena mengalami luka. Si Taskmaster menyerang Natasha dengan jurus perisai milik Kapten Amerika. Akhirnya, Natasha dapat bersembunyi di atap dan berhasil mengelabui Taskmaster. Natasha dan adiknya kali ini dapat selamat dari Taskmaster. Setelah itu, mereka harus berpikir keras. Yelena mengeluhkan, kenapa Natasha melawan Taskmaster sendirian. Natasha berpikir kalau dia tak ingin melibatkan Yelena dalam masalah itu, dan setelah itu ingin menjalani kehidupan normal. Lagi pula, saat mereka dewasa, mereka bukan saudara lagi. Mereka berdua adalah anak-anak yang diambil oleh Red Room untuk kematiannya. Yelena juga mengatakan tentang rencananya terhadap Red Room. Yelena mengatakan bahwa dia dipercaya oleh kekasihnya untuk mengakhiri Red Room. Untuk menghentikan Dre dan jaringan Black Widow-nya, Natasha langsung setuju terhadap rencana itu. Karena anggota harus dibius saat masuk dan keluar Red Room. Jadi mereka tidak tahu lokasi pasti dari Red Room. Yelena saat itu memikirkan seseorang. Seorang kenalan yang sudah lama tidak menghubungi mereka, yaitu ayah angkat mereka Alexi. Alexi dan Dre dulunya adalah teman baik, dan sekarang Alexi ditahan di pangkalan di Gunung Salju. Memainkan permainan yang konyol dengan tahanan lainnya setiap hari. Namun pada hari ini, Alexi menerima hadiah kecil dari mantan pasukan Red Room. Setelah membukanya, dia menemukan ada headset yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah Natasha yang berbicara dengannya, dan mereka ingin menyelamatkan Alexi dari penjara itu. Rencananya ialah dia harus lari ke tembok penjara sendirian. Alexi yang telah dipenjara selama hampir 20 tahun, akhirnya keluar dari penjara dengan kemauannya sendiri. Alexi juga punya cerita sendiri. Dia ternyata satu-satunya superhero Red Guard di Rusia. Ini adalah Kapten Amerika versi Rusia dan dia juga telah disuntik dengan serum super. Tujuan utamanya adalah untuk bersaing dengan tim Amerika. Mungkin tim Amerika dikecohkan secara tak terduga. Selain itu, ternyata dia dan Dre tidak sejalan. Jadi Alexi ditahan di pangkalan Gunung Salju itu. Misi penyelamatan tidak mulus, karena helikopter diserang oleh penjaga tahanan. Meskipun peluru tak ada yang mengenai Natasha dan Adikia, Yelena segera meledakkan bangunan penjara dengan roket di tangannya. Lalu terjadi ledakan besar yang menyebabkan longsoran salju besar. Tepat ketika longsoran salju akan menghantam penjara, ayah dan anak itu berhasil lolos melalui kerjasama yang sempurna. Sang ayah ingin dekat dengan kedua putrinya dengan bahagia, tapi malah disambut dengan kegilaan dari keduanya. Apa yang terjadi kepada kedua gadis itu sebenarnya juga buah dari perbuatan orang tua angkat mereka. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada keluhan di hati mereka. Keduanya segera mengetahui bahwa ayah angkat mereka tidak mengetahui lokasi spesifik di mana Red Room. Namun, ibu angkat mereka Melina harusnya tahu. Karena dia adalah seorang ilmuwan, ahli strategi, dan orang dalam di sana. Dan ayah angkatnya itu hanyalah seorang preman, dia bekerja di St. Petersburg. Saat ini, Melina tinggal sendirian di sebuah peternakan kecil. Mengandalkan babi untuk kehidupannya setiap hari, tidak ada yang namanya ilmuwan di sana. 20 tahun yang mempesona, keluarga itu akhirnya bisa bersatu lagi. Ayah angkat sekali lagi mengenakan pakaian penjaga merahnya dengan bangga. Melina memberitahu mereka, dia telah mempelajari teknologi pengontrol otak milik Dre di sini. Dia bisa menggunakan komputer untuk mengontrol setiap gerakan babi. Ia bahkan dapat mengontrol pernapasan babi. Hanya dengan sebuah tombol, alat itu bisa mencekik babi sampai mati. Dre menggunakan metode ini untuk mengendalikan Black Widow di seluruh dunia. Dan ramuan merah yang diperoleh Natasha kala itu dapat mematahkan kendali ini. Itu sebabnya Dre akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya dan menghancurkan ramuannya. Meskipun keempatnya hanya hidup bersama selama 3 tahun. Tapi itu adalah pengalaman paling otentik dalam karir agen mereka. Melina masih menyimpan foto-foto kenangan mereka saat mereka bersama. Natasha juga mengetahui bahwa ibu kandungnya juga dibunuh oleh Dre. Entah itu balas dendam untuk dirimu sendiri, atau untuk para Black Widow yang masih di bawah kendali Dre. Natasha memiliki cukup alasan untuk membunuh Dre demi orang-orang yang dia cintai. Saat itu anak buah Dre tiba-tiba muncul di luar rumah mereka. Ternyata Melina diam-diam memberitahu Dre ketika mereka datang. Alexi si ayah angkat bermaksud melakukan pertarungan besar kala itu, tetapi dia tidak ingin dipukuli menjadi bubur lagi. Yelena dan Natasha juga ditundukkan oleh Melina. Semua dibawa ke pesawat dan dikirim ke Red Room. Ayah angkatnya terbangun saat di tengah perjalanan dan melihat. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa menemukan lokasi Red Room. Ternyata itu adalah benteng yang bergerak. Dengan awan gelap sebagai penutupnya, benteng itu telah bersembunyi di langit pada ketinggian 10.000 meter.
Kemudian, Yelena dikirim ke laboratorium untuk penelitian otak. Natasha dan Alexis si ayah ditahan di kabin terpisah. Dre tidak akan membunuh Yelena, tetapi ingin mengubah para Black Widow menjadi babi yang dikendalikan oleh Melina. Kemudian menggunakan mereka sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi Dre. Begitu Dre selesai berbicara, dia membuka topeng wajah Melina. Ternyata ini bukan Melina, tapi Natasha yang mengubah wajahnya. Taskmaster yang di sana ingin membunuh Natasha, tapi Dre menghentikannya. Di sisi lain, Melina yang asli ialah yang ditahan di kabin. Dan dia memberitahu Yelena bahwa dia telah menyembunyikan pisau di tubuhnya. Dengan senjata itu, Yelena dapat lolos dari tali yang mengikat tubuhnya. Ternyata ini adalah jebakan yang dibuat oleh Natasha dan Yelena, agar bisa memasuki Red Room dan membunuh Dre. Melina bertugas untuk menghancurkan mesin Red Room dan membiarkannya jatuh ke tanah. Sedangkan Yelena bertanggung jawab menggunakan ramuan merah untuk menyelamatkan semua janda hitam di ruang para Black Widow. Lalu Natasha bertanggung jawab atas pembunuhan Dre. Tapi Dre sangat tenang. Dia meminta Taskmaster di sampingnya untuk melepas topengnya. Di bawah topeng itu adalah wajah setengah cacat. Taskmaster adalah putrinya sendiri yang terluka parah dalam ledakan itu. Untuk menyelamatkan nyawa putrinya, Dre harus menanamkan chip di belakang leher putrinya, membuat putrinya menjadi peniru yang sempurna. Pada saat yang sama, dia juga menjadi mesin pembunuh sempurna yang dikendalikan oleh Dre. Selanjutnya, Dre mengirim Taskmaster untuk membunuh Melina dan yang lainnya, membiarkan Dre sendiri bersama Natasha. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Dre telah pergi. Setelah Natasha mengeluarkan senjatanya, dia mengerti mengapa Dre begitu tenang. Natasha tidak bisa menembaknya. Dengan pisau pun juga tidak bisa lagi mendekati Dre. Ternyata setiap Black Widow memiliki kunci feromon di tubuhnya. Selama mereka mencium feromon Dre, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti Dre. Di sisi lain, Taskmaster menemukan Melina dan suaminya. Taskmaster siap untuk menyerang mereka. Melina menyelinap ke ruang kontrol Red Room dan bersiap untuk mendaratkan Red Room di tanah. Lalu akan menyerahkan Dre ke SHIELD. Tapi tidak semudah rencana itu. Tidak hanya mengunci sistem operasi, tetapi Dre juga mengunci Melina di ruang kontrol itu. Semuanya terkendali, dan Dre mulai sombong menunjukkan kemampuannya kepada Natasha. Orang-orang yang berkuasa di banyak negara telah dikendalikan oleh Black Widow. Jaringan Black Widow ini membantunya mengendalikan keseimbangan kekuatan di dunia. Selama dia berkuasa, baik minyak dan makanan akan dikendalikannya. Dengan satu perintah, seperempat penduduk bumi akan kelaparan karenanya. Bahkan bisa memulai dengan hanya membuat peperangan. Semua ini karena gadis-gadis Black Widow. Dan gadis-gadis ini semuanya dikendalikan oleh konsol kecil di depan Dre saat itu. Natasha tidak bisa berbuat apa-apa ketika Dre mulai sombong. Natasha hanya bisa menundukkan kepalanya pada saat itu. Namun saat itu juga, Natasha langsung membenturkan kepalanya ke lantai dan mematahkan hidungnya. Hilangnya indera penciumannya, membuatnya tidak akan bisa mendeteksi hormon yang dikeluarkan oleh Dre lagi. Secara spontan, Natasha langsung menjatuhkan Dre yang ada di depannya. Meninju, Melina sedang ditawan oleh beberapa pasukan Dre saat itu. Tidak mungkin dia dapat menghancurkan kendali Red Room agar dapat mendarat ke tanah pada saat itu. Dia mengangkat tangannya dan dengan beberapa tembakan ke atas, Melina dapat menghancurkan mesin kendali di atasnya. Red Room mulai mengalami kerusakan. Yelena berlari ke tempat Black Widow berlatih dan menemukan bahwa mereka semua sudah pergi. Para Black Widow bergegas ke kantor Dre begitu alarm berbunyi di ruangan itu. Pada saat ini, pertempuran antara Alexis dan Taskmaster memuncak. Pada saat itu, Taskmaster dijebak di sebuah ruangan yang membuatnya tidak bisa keluar. Tepat ketika Natasha hendak mengakhiri hidup Dre, para Black Widow muncul. Dre sedikit terselamatkan karena itu. Dre segera bangkit dan menginstruksikan para Black Widow untuk membunuh Natasha. Meskipun Natasha adalah agen senior, dia tidak kuat dengan perlawanan sekelompok Black Widow sendirian. Natasha lalu dijatuhkan ke lantai oleh para Black Widow itu. Yelena segera muncul pada saat kritis, dan dia mengikat ramuan merah dengan bom kilat. Bom itu meledak dan seketika ramuannya menyebar di atas kepala para Black Widow. Para Black Widow akhirnya dapat dibebaskan dari kendali Dre. Setelah itu, Natasha dan para Black Widow segera menangkap Dre dan akan menyerahkannya ke SHIELD. Ketika Natasha akan mengalahkan Dre, si Yelena malah menghancurkan mesin utama dan membuat pesawat itu segera jatuh ke tanah. Yelena terpelental karena ledakan yang ditimbulkan oleh mesin pesawat itu. Dre hangus terbakar dan hanya menyisakan kacamatanya saja yang masih terlihat. Pada saat genting, Natasha segera mengambil parasut dan melompat turun dari pesawat. Natasha segera meluncur ke arah Yelena dan segera memakaikannya parasut itu. Natasha saat itu melihat bahwa Taskmaster yang dapat keluar dari ruangan itu mulai mengikuti dari belakang. Agar Yelena tidak terlibat pertempuran, Natasha menarik parasut dan membuat Yelena aman. Natasha lalu berkelahi dengan Taskmaster di udara.
Akhirnya Taskmaster membuka parasut dan keduanya meluncur bersama ke tanah dengan selamat. Natasha memberi isyarat bahwa dia tidak jahat kepada Taskmaster. Tapi Taskmaster masih terpengaruh dengan alat yang ditanam Dre. Dalam pertempuran, Natasha menemukan kesempatan dan membuka topeng Taskmaster. Sebotol ramuan merah juga jatuh ke tanah saat itu. Natasha memukul ramuan itu dan menghancurkan ramuannya secara langsung. Taskmaster akhirnya sadar. Kematian Dre dan permintaan maaf Natasha membuatnya luluh. Bertahun-tahun Taskmaster menjadi alat pembunuh Dre. Mulai sekarang, dia hanya ingin menjadi orang biasa. Rencana untuk menyelamatkan mereka, dan Natasha memutuskan untuk kembali ke SHIELD. Orang tua angkat dan Yelena berencana untuk membuat lebih banyak ramuan merah. Untuk menyelamatkan para Black Widow yang lain yang belum dibebaskan. Ada telur Paskah di akhir film. Yelena meratapi saudara perempuannya di batu nisan Natasha. Saat ini, seharusnya Natasha ada di Avengers 4. Namun Natasha harus jatuh dari tebing untuk menyelesaikan misinya. Seorang wanita berpakaian hitam menghampiri Yelena. Dari perkataannya, Rennerlah pria yang membunuh Natasha. Sampai di sini review yang kita berikan. Semoga